Selamat hari Minggu, saudara-saudara semua. Kita bersyukur hari ini kita masih dipertemukan Tuhan, walau secara online, namun kita yakin Tuhan senantiasa menaungi, menyertai kita semua. Tanpa terasa kita memasuki minggu yang keempat di bulan Mei ini, 24 Mei 2020. Dan kita yakin penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan kita mau terus maju, kita mau terus bangkit bersama dengan Tuhan, karena Dia akan menuntun kita dan memampukan kita semuanya. Kita akan pujikan pujian, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji nama Tuhan. Saatnya kita terus bangkit melangkah bersama dengan Tuhan, untuk kita dipakai Tuhan menjadi alatnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita buka hati kita bersama-sama, kita persiapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya, dan kita yakin firman Tuhan akan meneguhkan kita semua. Kita akan sambut firman-Nya dengan pujian, Bila Kau Rasa Gelisah di Hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu.
berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami siapkan kehidupan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami semua Tuhan. Nyatakan kebenaran firman bagi kami Tuhan. Dan berkati semua Tuhan. Untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman berkarya atas kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, kuat kuasa Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami Tuhan pada saat ini untuk menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu yang spesial karena kita berada di dalam suatu kurun waktu masa jemaat awal perjanjian baru menantikan pencurahan Roh Kudus. Sekarang kita berada dalam masa itu. Hanya bedanya, waktu awal perjanjian baru, awal gereja lahir, ketika Roh Kudus dicurahkan, semua murid itu terus berdoa, minta Tuhan Allahku curahkan Roh-Mu, menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita masa kini tidak menantikan pencurahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan sejak 2000 tahun silam. Kita sekarang ini sedang dalam posisi menghayati, mengenang kembali bahwa peristiwa yang pernah terjadi itu sungguh membuat kehidupan pribadi-pribadi gereja itu dinamis. Menikmati tuntunan Tuhan, mengalami penjagaan, pembelaan, penghiburan dari Roh Kudus yang dalam hal ini disebut sebagai Parakletos. Saudaraku, sampai hari ini kita dianugerahi kehidupan yang saya katakan sungguh luar biasa. Manusianya nampaknya sama, biasa. Tetapi kehidupan di dalam pemandangan Tuhan bagi setiap orang
yang sudah menerima penebusan oleh karena menghargai kerja karya kuasa firman yang menjadi Yesus, juru selamat kita tergantung di atas salib Golgota. Kita mendapat tebusan. Setelah ditebus, Roh Kudus yang melawat dunia 2000 tahun yang lalu, dia datang memenuhi kehidupan kita ketika kita percaya, ketika kita bertobat menyambut Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya tegaskan, sekarang bukan waktunya kita memohon pencurahan roh, sebab Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan Roh Kudus di dalam saya, di dalam saudara. Asal kita berjalan dalam tuntunan firman, maka Roh Kudus itu akan terus menjaga kita, menuntun kita, dan bahkan dia mau campur tangan ketika kita dalam hidup ini menyerahkan seluruhnya pada rencana Tuhan, belajar taat, maka Tuhan mau campur tangan, mengontrol. Roh Kudus membimbing kita di tengah kita senang, atau mungkin ketika kita sedang dalam kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Itu indahnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup anak Tuhan dalam tuntunan kuasa firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan akan dibaca oleh Bu Gembala. Silakan di Kisah Rasul pasal 20 ayat 16. Kisah Rasul pasal 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat sudah dibaca dan saya juga mengimani, karena saya tidak bisa bertatap langsung seperti ketika kita sedang ibadah di gereja. Sudah bisa lihat saya, tapi saya tidak bisa memperhatikan saudara. Tapi saya mengimani saudara sedang membuka kitab suci, baik dari Alkitab manual ataupun juga dari smartphone. Saudara buka, di dalam ayat ini berbicara tentang satu yang kita lihat, seorang Paulus yang penuh Roh Kudus. Dia dilantik menjadi hamba Tuhan setelah dia ditebus oleh Tuhan. Ketika dalam perjalanan Paulus dengan niat yang tidak bagus, yang tidak baik, niat jahat, hendak melukai, menyakiti orang-orang yang belajar beriman di dalam kuasa penebusan Kristus. Justru Tuhan Yesus Kristus mendatangi Paulus. Proses singkatnya, Paulus bertobat dan dia sungguh-sungguh menyerah kepada kuasa ilahi. Roh Kudus menguasai hidupnya. Nah, sekarang Paulus menjadi pelayan Tuhan. Sepotong ayat yang dibaca tadi adalah perjalanan Paulus melalui pelayaran ataupun juga perjalanan darat dari negeri ke negeri. Saudara-saudara, memberitakan, mewartakan, menguatkan betapa orang-orang yang di tengah keterbelengguan oleh kuasa-kuasa dunia, jika mau dilepaskan dari cengkeraman setan, yang diberitakan Paulus ada satu pribadi katanya, yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama, di bawah kolong langit, di bawah kolong langit, di atas muka bumi. Hanya satu nama itu yang dapat memberikan keselamatan, melepaskan orang dari cengkeraman kuasa kegelapan. Itulah berita Paulus. Nah, namun dalam perjalanan pelayanan, seorang Paulus yang dituntun Roh Kudus, dia tidak cuma sibuk dari sisi tertentu saja tanpa memperhatikan sisi yang lain, yaitu kehidupan rohaninya. Sehingga di tengah perjalanan ini, dikatakan Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Artinya apa? Tidak terus ini sementara melanjutkan, break dulu. Kenapa? Rohani harus diisi. Menjelang Pentakosta, hari raya yang cukup agung, cukup besar menurut konsep agama Yahudi dari sejak zaman kuno. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting buat kita semua. Kita harus
pandai mengambil satu keputusan. Memikirkan bahwa seperti saya, gembala jemaat 37 tahun saya melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberi kekuatan sampai hari ini berkat doanya jemaat, baik Tabernacle Family yang di Gresik, Tabernacle Family yang ada di Surabaya, atau anak-anak Tuhan yang dalam persekutuan doa ya di Seminyak Bali, bahkan dimanapun berada umat Tuhan yang mengenal, yang menerima pelayanan saya, mendoakan kami sampai hari ini. Saya nikmati tuntunan, penyertaan kuasa Roh Kudus. Ya, ketika saya sibuk, saya harus pelayanan di satu tempat, kemana, saya harus memikirkan seperti Paulus. Ini orang yang dituntun Roh Kudus itu begitu. Ada hikmat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan hikmat itu salah satu ya karunia Roh Kudus dari yang 9 itu. Dalam hal apa? Mengambil keputusan. Orang bisa sibuk sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ya yang terus sibuk di dalam bidangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa memikirkan kehidupan rohaninya akan jadi masalah besar. Maka untuk memikirkan bagaimana rohaniku, aku melayani orang, aku sibuk mau manfaat bagi banyak orang, tapi kalau rohani kita sendiri lantas kemudian terabaikan, bagaimana? Paulus tidak mau itu, ya. Pelajaran penting buat saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan nikmat Tuhan, seorang hamba Tuhan ini mengambil satu keputusan, memutuskan. Sekali lagi, ini langkah yang sangat bijaksana. Ada hikmat, baru orang itu bisa melaksanakan manajemen yang bagus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memutuskan persoalan, memutuskan ya hal-hal yang nampaknya sulit. Kalau dituntun Tuhan, ya jelas tujuan hidupnya. Saudara-saudara, Paulus mengambil keputusan yang tepat. Saudaraku, ini yang pertama, buah dari tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya taat terus dalam tuntunan Tuhan, justru setiap kita mengambil keputusan, mengeksekusi sebuah masalah, itu betul-betul seiring dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Contoh di Perjanjian Lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa-apa yang diputuskan oleh seorang Yusuf, yang sebetulnya di posisi awalnya sebagai budak, tapi kan kita lihat Roh Kudus menuntun Yusuf. Yusuf taat, dituntun Roh Kudus sampai dibawa kepada jenjang menjadi orang kedua di sebuah pemerintahan, ya, dinasti kekaisaran Firaun ini. Justru seorang Yusuf dipakai oleh Tuhan. Sampai hari ini pun saya yakin siapapun kita, ya, bisa dipakai oleh Tuhan di dalam bidangnya masing-masing. Asal kita menjadi anak Tuhan yang belajar taat. Firman yang kita dengar, kita dituntun Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandai, piawai di dalam mengambil keputusan yang ketika itu Firaun sendiri tidak bisa melakukan. Sehingga Firaun terheran-heran dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang penuh roh pada zaman itu seperti seorang Yusuf. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kalau orang hidup dituntun Roh Kudus seperti Paulus. Yang kedua, di sini ada kalimat penting ya yang tersirat. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Apa? Ini bicara efisiensi. Saudara-saudara tahu menggunakan waktu yang ada. Itu sangat penting. Ya, kalau tidak, orang kadang-kadang berleha-leha tanpa sadar karena semuanya lancar, bisnis lancar, pelayanan lancar, ya, segala macam karir yang sedang ditempuhnya itu kelihatan tidak ada gangguan. Malah kadang-kadang kita tidak efisien. Kita mensalah manfaatkan. Tidak tahu bahwa waktu itu singkat. Baru
setelah situasi seperti sekarang, kita semua dididik Tuhan, kembali lagi belajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa leluasa mengerjakan pekerjaan seperti semula, di luar rumah, di mana, mau pergi kemana, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pebisnis bisa terbang kemana saja, kapan saja. Saat ini kita harus melalui proses didikan Tuhan, supaya kita disadarkan bahwa waktu itu adalah suatu berkat besar. Waktu di mana kita bisa menggunakan dengan benar, dengan baik. Ya, itu sungguh-sungguh menjadi bagian penting yang dirancang oleh Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kita nampaknya menjadi orang yang sibuk dan tersibuk. Memang kelihatan hebat. Rupanya rohani kita keropos. Tanpa sadar, waktu-waktu kita sudah digerogoti dengan segala macam bentuk euforia yang tidak jelas. Dan ujung-ujungnya, ketika seorang harus berhadapan dengan saat detik-detik terakhir, itu mulai timbul kekecewaan yang tidak berarti. Karena barangkali sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Puji Tuhan, itu sebabnya di suasana seperti sekarang, Tuhan ingin untuk kita kembali tahu menghargai waktu yang ada. Waktu untuk apa? Untuk Tuhan. Waktu untuk apa? Kepentingan rohani, seperti Paulus. Dia mau merayakan raya Pentakosta, sehingga dia harus cut. Yang semula program kerjanya mesti ke sana, kesibukan ini. Udah enggak, waktunya kebaktian, aku mau kebaktian. Waktunya aku sekarang ini ibadahnya masih streaming video, aku tetap mau manfaatkan, mau disiplin. Ingat loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua butuh disiplin. Kita sehingga duduk bersama dengan keluarga jika dimungkinkan. Mungkin saudara berada di satu tempat yang jauh dari keluarga. Bahkan mungkin ada yang bekerja di tempat pengeboran, ya lepas pantai, berada di sebuah kapal, dimanapun saudara berada. Saudaraku dikasih Tuhan, tahu ini waktunya aku doa, waktunya aku bersyukur, waktunya aku memuliakan Tuhan, waktunya aku bersaksi. Waktunya aku berdoa bagi banyak orang. Waktunya aku berdoa syafaat untuk bangsaku. Si bangsaku menerima pertolongan, pemulihan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan terjadi di negeri tercinta ini. Mari kita baca firman Efesus pasal 5 ayat 15-17. Saya kira banyak saudara yang cukup sering membaca ayat ini, tetapi saya menghargai ketika berapa dari saudara mungkin sedang proses mau kembali mencintai kebenaran firman. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, efisien waktu, ngatur semua secara disiplin, rohani. Kita sedang berpikir, ya apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk kepentingan rohaniku, kepentingan rohani keluargaku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kalau kepentingan jasmani, materi, kalau di dalam suasana yang normal, orang asal mau kerja, pasti ada rezeki. Kebutuhan manusia itu selalu dicukupi oleh Tuhan. Tetapi untuk memperhatikan kehidupan rohani, supaya jangan sampai terkontaminasi oleh segala macam yang ada dalam dunia, ini perlu perhatian khusus, perlu disiplin, perlu efisien waktu. Untuk saatnya tutup toko, aku mau ibadah, walaupun ini masih secara online. Saya sarankan itu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Saya tidak lihat, tapi Tuhan kan dampingi saudara. Itu sebabnya butuhnya kita belajar disiplin. Minta Tuhan tolong.
Sehingga sementara ibadah seperti ini, sangat-sangat saya harapkan untuk tidak bahasa lokal saya itu nyambi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendua ini, oh ya, sambil barangkali manasi masaan. Jangan dulu. Dari awal waktu kebaktian streaming video saya sudah mengingatkan. Matikan kompor. Iya, Ibu Bapak, barangkali matikan fitur-fitur yang tidak digunakan kecuali Alkitab saat ibadah seperti ini, supaya jangan ada WA masuk, jangan ada Facebook barangkali kirim pesan, saudara nanggapi. Ya tapi kan gini Pak Gembala, kalau itu orderan gimana? Saya mau katakan, kalau memang rezeki dari Tuhan tidak akan lari kemana. Yang percaya katakan amin. Kita bercabang pikiran, ibadah iya sambil barangkali nunggu orderan begitu. Barangkali kita menganggap Tuhan tidak mampu memberikan rezeki. Ketika kita sudah membidangi sesuatu, kita sudah ada langkah usaha, itu Tuhan menghormati, menghargai kita. Sekarang kita belajar menghargai Dia, ya, efisien waktu. Saudaraku, seefektif mungkin ketika kita melakukan tugas hal-hal yang penting ini, prioritas, skala prioritasnya kita taruh di bagian yang paling utama. Kalau Tuhan kirim rezeki, tidak akan ada orang yang bisa menghalangi. Yang percaya katakan amin. Tokomu, usahamu, pabrikmu, urusan peningkatan jabatanmu di instansi, di kesatuan mana, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan sayang kita. Kalau kita sudah waktunya dianggap Tuhan menerima itu semua layak, tidak ada yang susah. Ya, Tuhan melakukan itu tidak ada yang sulit. Ayo kita belajar. Ya, gunakan waktu yang ada. Kan dikatakan hari-hari ini jahat. Dalam arti begini, kalau kita tidak dapat menggunakan, memilah waktu secara benar, kita akan terseret oleh tipu daya jahatnya keduniawian ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, seperti Paulus tadi katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 16 saya rilis lagi, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ada kalimat kata penting di sini, apa? Buru-buru. Orang tuh kalau sudah ada tujuan jelas, ya, cara kerjanya, ya, setiap langkah keputusan yang diambil semuanya terukur, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian fokus. Buru-buru. Buru-buru apa? Ketika kita dengar firman, Tuhan memberikan petunjuk. Seperti hari ini, orang yang dituntun Roh Kudus itu pasti tahu menghormati Tuhan. Waktu yang ada kita pakai untuk Dia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan petunjuk untuk apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Ada bahasa yang rada pasaran, dikatakan jangan lelet. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab kalau orang punya kebiasaan lelet, ya tarso begitu ya, entar besok. Apa yang seharusnya Tuhan sudah anugerahkan pada kita, tertunda lagi. Saya belajar dalam hal ini. Maka kadang-kadang seluruh tim pelayan, tim penggembalaan kami, satu waktu mungkin mengikuti gerak langkah saya, ada hal yang nampaknya rada, ya bahasa lokal lagi, kepontal-pontal. Ketika saya ada yang saya imani, saya yakini, ini wahyu Tuhan, ini tuntunan, inspirasi dari Tuhan untuk kita mengerjakan sesuatu, saya segera mungkin mengeksekusi. Ya, saya florkan, saya sampaikan, dan dengan harapan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, ayo kita kerjakan. Memang ini pelatihan. Dalam hidup tuh kadang seperti itu, barangkali mungkin kebentuk. Ya, dari masa lalu perjalanan saya sebagai orang muda, ya saya tidak ceritakan sekarang, tetapi semua itu anugerah. Dan faktanya apa yang kita kerjakan dengan segala jerih lelah, selalu saya mengimani dan saya meyakinkan kepada seluruh tim, ya, keluarga gembala, keluarga penggembalaan, bahkan seluruh jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
saya sampaikan, ayo kalau ada sesuatu kita kerjakan. Firman yang Tuhan beritahukan kepada kita, kita cepat mengambil langkah. Satu contoh, kita lihat di Perjanjian Lama, Abraham tuh ketika diberitahu oleh Allah bahwa anakmu yang tunggal itu, Ishak itu, ya, ke Gunung Moria. Kita semua tahu untuk apa? Disembelih, dikorbankan di sana. Saudara-saudara, tidak banyak dialog yang dikisahkan di dalam kitab suci di peristiwa yang sesungguhnya terjadi itu. Artinya apa? Tidak banyak diskusi Abraham dengan siapa-siapa, dan juga tidak ada yang barangkali menyampaikan segala macam keberatan kepada Tuhan. Dia langsung, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia naik ke bukit Moria. Singkat cerita, di tengah perjalanan tiba-tiba Ishak berkata kepada bapaknya, Bapak, ini semua peralatan pengorbanan sudah ada, kayu bakar sudah siap. Nah, kita sudah dekat dengan tempat altar untuk pengorbanan itu. Ditanyakan oleh Ishak, mana hewan yang akan dipersembahkan di sana? Abraham, satu tokoh besar yang diakui oleh orang Yahudi dan Kristen, bahkan agama-agama di dunia ini, selalu menyebut nama yang hebat ini. Dia digambarkan sebagai pribadi yang dekat sama Tuhan. Menurut ketika dari awal dia terima panggilan untuk meninggalkan semua sanak keluarganya. Dituntun Tuhan ke suatu negeri yang sedang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham taat. Diulang lagi di sini, ketika harus mengorbankan itu, Abraham menjawab anaknya, nanti Allah yang menyediakan. Ya, sepotong bahasa Ibrani yang disebut, ya, Yahweh Yireh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, singkat cerita sampai di altar, Ishak diletakkan di sana, dibaringkan di sana, dan hampir, ya, disembelih, dibunuh. Allah berteriak. Karena memang tidak ada konsep. Allah yang kita sembah itu seperti konsep proses penyembahan-penyembahan di zaman dulu, ada mengorbankan anak manusia, ya. Tidak. Tuhan berfirman, stop Abraham, jangan lakukan. Sebab aku sudah tahu ketaatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kata buru-buru, secepatnya, secepat mungkin, ayo mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, itu akan membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman. Karena orang yang dibimbing, yang ditopang, ya, protek oleh Roh Kudus di dalam perjalanannya, akan menikmati indahnya, manisnya persekutuan dengan Tuhan. Dan dia akan melihat di tengah setiap langkah perjalanan hidup ini, selalu saja ada pertolongan yang diulurkan dari tangan Tuhan tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini mungkin saudara sedang menantikan pertolongan, mendapatkan jalan keluar dari pergumulan. Bagus, saudara berharap Tuhan. Dan Tuhan minta dengan apa yang dia sampaikan. Poin yang ketiga ini, melangkahlah sebagai anak Tuhan yang cekatan di dalam menangkap firman. Coba ingin mengaplikasi hidup di dalam kuasa firman. Ini akan membantu banyak hal untuk kita mendapatkan pengalaman dalam perjalanan bersama dengan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Paulus menyampaikan kesaksian pada bagian lain. Ketika aku menerima panggilan ilahi itu, tanpa aku diskusikan, ini pakai bahasa bebas saya, melainkan aku sesegera mungkin mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh kuasa ilahi itu yang memanggil aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan itu sebabnya dalam hal ini kita lihat bagaimana cara Paulus di dalam tuntunan Roh Kudus mendisiplin diri, ya, untuk memikirkan, memperhatikan hal-hal yang jauh lebih penting. Melayani, mengabarkan firman, memberitakan nama Tuhan kemana-mana, itu penting. Tetapi tidak kalah penting bagaimana merawat kehidupan rohani. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjelang Pentakosta itu,
Paulus mau cepat-cepat sampai di sana. Di mana? Yang keempat, di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang pencurahan Roh Kudus pertama kali ada di Yerusalem. Ya, saat para murid di sana, orang-orang berkumpul, karena memang Yerusalem sebuah kota yang pada waktu itu adalah sebuah kota tempat berbagai suku bangsa. Ya, apalagi yang berkaitan dengan ziarah agama, semua berduyun-duyun ke sana. Pada saat itulah, tepat hari raya Pentakosta, Roh Kudus hadir melawat. Kata tercurah, saya lebih tepat menggunakan hadir melawat dunia ini. Untuk apa? Melahirkan gereja Tuhan. Kenapa mesti di Yerusalem? Sekali lagi, itu rancangan Tuhan, saudaraku. Karena secara historis, kota itu menjadi tempat di mana pusat umat pilihan, bangsa pilihan itu melaksanakan ibadahnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di ketinggian tempat itulah nama Yerusalem, artinya satu kota yang penuh dengan shalom, yaitu sejahtera, damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mendambakan tempat itu. Karena di tempat itu Roh Kudus waktu itu dicurahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang bicara tentang satu tempat yang saya masuk Yerusalem. Kalau begitu kita mesti berkewajiban Pak untuk ke sana. Tidak juga. Ya, Alkitab tidak mengharuskan bagi gereja perjanjian baru itu untuk harus pergi ke sana. Ya, kalau memang ada rezeki lebih, saudara yang ada duit banyak, mau jalan-jalan melaksanakan ya barangkali semacam wisata ke sana, silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini sedang bicara di mana Yerusalem dalam arti rohani adalah satu tempat yang tinggi. Ini memberi petunjuk bahwa hidup rohani kita itu biasa senantiasa memiliki grafik yang bagus. Ada di ketinggian, jangan di bawah, jangan di lembah. Ya, lembah Sodom dan Gomora umpamanya. Maka Tuhan bilang jangan, naik. Kisahnya Lot dan anak-anaknya. Dari lembah Sodom, malaikat itu menarik dia naik ke sebuah bukit. Ini bicara secara rohani. Jangan di dalam ya kehidupan seperti lembah Sodom Gomora, tapi naik. Kemana? Yerusalem. Kalau sudah sampai di Yerusalem, artinya rohani kita bagus, hubungan kita dengan Dia yang maha tinggi, Allah dan juru selamat kita, itu begitu akrab dekat. Puji Tuhan. Masalah, kesulitan, persoalan boleh saja terjadi. Tetapi yang kita tahu, Tuhan selalu menyediakan berkat dan pertolongannya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya jangan lupa kita harus ada di suasana ketinggian rohani. Rohani yang bagus, ya semakin bagus tidak sombong, tapi tambah semakin kosong. Aku butuh Tuhan, ya mulai belajar mengasihi, ya saudara menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, saudaraku, dengan semua orang. Ini orang yang dituntun Roh Kudus pasti ada buah-buahnya seperti itu. Saya lihat hari-hari ini banyak orang saling menunjukkan kasih, saling berbagi, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya selalu mengatakan, bagus, apa yang kau taburkan tidak sia-sia, semua tercatat di hadapan Tuhan. Kita baca firman di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini sudah ada satu nuansa di perjanjian lama. Kitab Yesaya, seorang nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan seperti ini. Apa yang menjadi kemauan Tuhan? Aku akan membawa kamu ya naik ke gunungku yang kudus. Kalau naik dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Itu sebabnya Roh Kudus dihadirkan. Roh Kudus datang melawat, menjemput supaya kita yang di bawah ini bisa naik. Jalin hubungan yang bagus dengan Tuhan.
Ya, ke gunungku yang kudus. Saudaraku ini kasih Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita supaya kita jadi kudus dan belajar terus berjalan di dalam kekudusan. Kalau roh jahat masuk di orang, di manusia, manusia jadi jahat. Roh najis ya masuk di dalam diri manusia, manusia jadi kesukaannya hidup di dalam kenajisan. Barangkali itu juga pengalaman kita di masa lalu. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah mengampuni kita, mengubur kita yang lama dan kita yang baru. Sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita mau terus memperhatikan kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara di tengah kesibukan segala macam, kita cari ya waktu yang tepat. Bagaimana aku bisa bangun iman? Imanku, iman keluargaku, iman istriku, suamiku, anak-anakku, iman orang tuaku, seisi rumahku, supaya semua terus terbangun. Kalau iman rohaninya bagus terbangun, sama Tuhan dekat. Immanuel itu betul-betul terjadi. Kalau ada Immanuel, Tuhan beserta kita. Tidak ada kesulitan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena Sang Immanuel itu yang terus menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita. Amin. Ayat terakhir kita lihat di sini, pribadi yang penuh Roh Kudus memperhatikan kebutuhan ya rohaninya. Saudara-saudara sampai harus barangkali ya kegiatan ini jadwalnya dipending aja dulu. Ini yang penting, aku mau makanan rohani. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau doa, aku mau menyembah Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikannya. Tuhan menyertai terus, baik waktu lancar semua, waktu senang, ataupun juga ketika mengalami ada kesulitan. Tuhan tidak akan biarkan seperti bagaimana Tuhan terhadap Paulus. Saudaraku ini kasih Tuhan, ayat terakhir ini Kisah Rasul pasal 27, ayat 22 sampai 24. Saya berikan pengantar perjalanan Paulus mau menuju ke Italia, ke Roma, karena dia sudah diputuskan untuk dibebaskan dari penjara, karena dia memberitakan firman di mana-mana. Tapi Paulus bilang, enggak, aku mau naik banding, ketemu Kaisar, ya, di Roma. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanannya itu, dengan 276 penumpang yang lain di kapal yang cukup besar pada zaman itu. Akhirnya apa? Ada nasihat Paulus, jangan lanjut ini. Kalau kita lewat ya arah sana, ini bakalnya ada masalah. Tetapi tidak didengar. Karena dipikir dia seorang rasul, ini pendeta ini. Ini urusannya nakoda, ini urusannya kapten ya di dalam perjalanan kapal ini. Dan apa yang terjadi? Satu waktu akhirnya perahu ini ditendang habis oleh angin, gelombang pasang, dan akhirnya satu waktu ya kandaslah kapal itu dalam keadaan sekarut marut, semua berpikir akan terjadi, semuanya mati binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan komandan yang ada di sana sudah mau mengambil keputusan, ini tahanan-tahanan, karena waktu itu di kapal sebagian itu tawanan, ini lebih baik dibantai aja dulu, jangan sampai nanti melarikan diri ketika kapal ini pecah. Saat seperti itulah seorang hamba Tuhan, Paulus, yang selalu memperhatikan rohaninya, dia sendiri juga memperhatikan banyak orang dipakai oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai, dan ini isinya, silakan dibaca. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Amin, haleluya. Selalu ingat khotbah saya, biji mata Tuhan itu selalu dalam perhatian Tuhan. Tetapi biji mata Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, setiap pribadi yang taat firman, dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma dijagai saja hidupnya oleh Tuhan, tetapi orang yang berdekatan dengan orang yang dijagai Tuhan juga akan dapat kehidupan, dapat keselamatannya, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Saudaraku, Paulus berdiri di tengah-tengah keadaan yang sudah kadut marut itu, sebagian sekarat. Dia katakan, di tengah kesukaran ini, ya, aku sampaikan kepada kamu, karena tadi malam Tuhan itu menampakkan diri, malaikat Tuhan menyertai dan mengatakan itu kepadaku, bahwa di kapal ini tidak ada satupun yang akan binasa. Hari-hari ini ada banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sedang dalam keadaan cemas, mulai khawatir, melihat segala macam yang sedang terjadi di sekitar kita. Hari-hari ini patut kita semua sehati berdoa, sekaligus kita minta agar Roh Kudus yang memenuhi hidupku terus bekerja, memimpin, menuntun aku, supaya aku juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita katakan, baik, hari-hari ini memang terjadi kesukaran, tapi tetap yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih, Dia pasti akan turun tangan memberikan pertolongan. Manakala kita sungguh-sungguh berdoa, manakala kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Kita berdiri seperti seorang Paulus, supaya sekitar kita betul-betul mendapat keteguhan kembali, mendapat percayanya kembali, agar jangan sampai kemudian goyah di dalam kehidupan ini, kemudian putus asa. Selalu ada jalan kalau kita bersandar kepada Tuhan. Ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau, aku tidak pernah sendiri. Sesulit apa yang saudara sedang hadapi saat ini, ketahui, seperti yang terjadi pada Paulus, kalau engkau biji mata Tuhan, kalau engkau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh care terhadap kehidupan rohanimu, Tuhan tidak pernah jauh. Yesus selalu menyertaimu. Engkau akan ditolong dan engkau juga akan dapat menolong orang lain. Amin. Hidup yang dewasa, rohani yang baik adalah hidup yang ingin melayani orang lain dan bukan mengharapkan untuk dilayani oleh orang lain. Sebisa mungkin aku bisa jadi manfaat, jadi berkat bagi banyak orang seperti Paulus. Singkat cerita, di penghujung kisah ini yang terjadi betul, tidak seorang pun dari 276 itu yang binasa. Semua sampai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terselamatkan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua berdoa. Di hari ketiga masa penghayatan, 10 hari masa penantian pada zaman itu oleh gereja permulaan, kita berdoa sungguh-sungguh setiap kita dijamah, dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita memiliki kemampuan, bahkan di tengah-tengah satu situasi yang sulit sekalipun, haleluya, kita tetap memuliakan Tuhan. Dan kita mampu dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Siapa di antara saudara yang punya kerinduan yang sama seperti prinsip-prinsip yang saya sampaikan ini? Ya, dengan imanmu engkau angkat tangan dan katakan, aku mau seperti Paulus. Aku jadi panggil Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Aku dipenuhi Roh Kudus dan aku mau di dalam hidup selalu memikirkan kepentingan rohani lebih dari kepentingan yang lain. Sampai Paulus menunda semua jadwal-jadwal kegiatan, jadwal pelayanan, bahkan untuk mengunjungi suatu kota di Efesus, demi dia berpikir, aku mau berada di Yerusalem tepat pada waktu hari raya Pentakosta. Hari ini saya mengangkat tangan, katakan, Tuhan Yesus, aku mau hidup dipenuhi Roh Kudus, aku mau belajar seperti Paulus untuk memperhatikan hidup rohaniku, selalu fokus, tahu menggunakan waktu yang baik, dan dengan hikmat Tuhan aku bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat demi kepentingan kerajaan Allah, sehingga semua akan berbuah kekekalan. Puji Tuhan. Saya angkat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini bersama semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengangkat tangan di tempatnya masing-masing untuk mendambakan hidup
yang mengalami kuasa, tuntunan, penyertaan, pembelaan dari Parakletos, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memprotek, memberi kekuatan, pertolongan, dan penghiburan. Biar setiap tangan yang terangkat dijamah. Roh Kudus berkaryalah dengan leluasa di dalam kehidupan setiap kami, untuk kami terus menjalani hidup dengan berpikir betapa penting untuk kepentingan rohaniku, kepentingan rohani keluargaku, kepentingan keselamatan banyak orang, menjadi bagian dari apa tujuan dalam hidup kami untuk taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang dan Engkau memenuhi dengan Roh-Mu yang kudus bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti mengurapi kami untuk semua berjalan dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan di semua keadaan. Terlebih di situasi seperti sekarang. Sekali lagi kami berdoa Engkau memampukan kami semua untuk jadi berkat bagi banyak orang, agar di sekeliling kami selamat ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau gembira melihat keselamatan umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami terima berkat Tuhan, dan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita masih lanjut pada esok, masih ada sesi keempat, durasi khotbah yang tidak panjang, tapi terus kita bersekutu untuk dipenuhi, dikuasai, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang tidak pernah jauh dari kita. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah memberkati kita semuanya, dan kita akan mengucap syukur buat lawatan yang sudah kita terima. Kita akan pujikan satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesai di dalam ibadah hari Minggu yang istimewa ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, menaungi, melingkupi kita semua di sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kita semua pulang ke sorga yang mulia untuk menikmati segala kebahagiaan yang sungguh-sungguh luar biasa di sorga itu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah beribadah. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati saudara semua. Dan kita akan jumpa lagi esok di dalam ibadah streaming video. Tetap saya yakin semua saudara jadi kuat di dalam Tuhan. Wartakan ya link dari streaming video ini kepada banyak orang, supaya banyak orang diberkati dan dikuatkan. Sampai jumpa. Shalom.